Annyeong, welcome back to my channel. Halo guys, jadi kali ini kali ini aku mau bikin video mukbang, dan kali ini aku video ini sendirian tanpa ditemenin Mas Bucin, but it's okay, nggak apa-apa. Jadi aku tuh sebenarnya tadi habis bikin seblak. Nah, kalau di Sunda ini tuh namanya seblak ngemplang. Tapi aku nggak tahu sebenarnya, yang sejujur-jujurnya aku nggak tahu ini namanya seblak apa. Cuman setahu aku ini tuh seblaknya seblak ngemplang. Jadi sebenarnya seblak ngemplang ini tuh isinya kerupuk doang harusnya. Cuman karena tadi ada yang mau juga, terus aku bikin kerupuknya dikit. Akhirnya aku tambahin mie gitu. Gitu guys. Jadi judulnya hari ini aku mau mukbang seblak ngemplang bareng kalian. Kayak gitu. Terus sebenarnya kan judulnya mukbang ya, tapi aku makannya dikit karena sharing. Udah deh, tanpa lama-lama basa-basi, mending kita langsung maem aja. Kabar kalian gimana guys? Aku minum dulu deh. Sebenarnya aku makan seblak ini tuh lagi radang. Cuman kalian tau lah, aku tuh kalau udah makan seblak tuh jatuh cinta banget. Jadi bodo amat deh mau kayak apa juga. Dan ini aku bikin sendiri ya. Ini tuh tadi aku bumbunya cuman pakai bawang putih, kencur, sama cabai doang. Udah, nggak pakai yang macam-macam lagi. Saya nggak pakai bawang merah atau apa gitu. Karena jujur ya, aku tuh kurang suka bawang merah sebenarnya. Dan ini tuh tadi aku bikinnya dari tadi guys. Kita ngobrolin apa ya sambil makan? Gimana kalau kita ngobrolin perjalanan aku sama Mas Rahman? Jadi kan kalian di sini tuh banyak banget yang nanya kayak perjalanan aku sama Mas Rahman tuh kayak gimana, terus juga aku sama Mas Rahman tuh kayak gimana gitu. Mungkin di sini kalian udah pada tahu kalau aku tuh kenal Mas Rahman tuh dari mana. Ya, yang sejujurnya emang dari situ. Terus Mas Rahman tuh sama aku umurnya beda 5 tahun. Yang which is dimana itu lebih tua Mas Rahman dibanding aku. Terus aku tuh sebenarnya ya teman-teman, aku tuh sebenarnya nggak ada niatan buat kayak gimana-gimana sama Mas Rahman, karena yang pertama Mas Rahman itu stranger buat aku. Kita kayak bener-bener Mas Rahman di mana, aku di mana gitu loh. Dan aku tuh jujur sebenarnya penakut. Aku tuh kayak takut sama orang baru gitu kan. Nah, terus tapi karena Mas Rahman nunjukin kalau Mas Rahman tuh orang baik dan kayak nggak akan macam-macam gitu, akhirnya kayak ya udah kita deket gitu. Dan sebenarnya pasti banyak dari kalian juga udah tahu sih, maksudnya kenapa aku bisa lanjut dan deket sama Mas Rahman ya, of course gara-gara si dompet ini gitu. Terus sampai akhirnya Mas Rahman tuh datengin aku ke Bogor karena dia tuh sebenarnya tuh gimana ya, kita tuh udah DM-an dan aku tuh udah ngasih tahu kayak ya udah nanti di aku transferin aja, tapi beliau gak tuh, tapi dia tuh nggak mau guys, nggak mau ditransferin sama sekali sama aku. Dia pengennya kayak traktir ngopi aja. Terus aku bilang kayak ya udah
Terus aku bercandain kan kalau mau ditraktir ngopi, sinilah ke Bogor gitu, karena aku udah nggak di Karawang gitu. Akhirnya singkat cerita nggak tahu gimana ceritanya dia yang kayak ya udah kamu ada free kapan gitu. Ya udah videonya juga yang kalian tonton juga kalau dia jemput aku pas aku pulang praktek gitu. Dan di situ jujur aku belum tahu kalau pekerjaan dia tuh ternyata seorang konten kreator gitu. Aku pikir ya dia emang pure taksi online aja. Terus ya udah, singkat cerita, akhirnya aku mulai curiga karena makin banyaknya kalian pada nge-follow aku, terus juga teman-teman Mas Rahman yang kayak nge-DM-in aku, nanya-nanyain aku gitu, nanya-nanyain Mas Rahman ke aku yang kayak, hah? Siapa gitu. Terus sebenarnya aku tuh itu kecurigaan kedua sebenarnya. Kecurigaan pertama itu karena pas kita follow-followan itu kataku kok followersnya banyak banget gitu, tapi aku nggak terlalu hiraukan sih karena kayak ya mungkin emang kerjaan dia di bidang itu gitu, jadi kayak udah nggak terlalu dipikirin gitu. Terus singkat cerita kayak ya udah kayak kok makin banyak orang-orang yang nge-follow aku, tahu aku, nanyain aku gitu. Kayaknya aku nanyain lah kayak kamu tuh siapa sih sebenarnya gitu. Akhirnya dia jujur pekerjaan dia apa, kalau dia tuh kayak gimana gitu. Aku sama Mas Rahman itu bener-bener gak ada pacaran. Kita langsung memutuskan buat tunangan. Sebenarnya Mas Rahman sih, kalau aku jujur sebenarnya masih agak kayak, karena aku kan masih muda banget ya. Aku kenal Mas Rahman tuh berarti di umur 21 ya, 21 kan aku kenal Mas Rahman. Jadi dimana aku masih muda banget, jadi kayak belum ada kepikiran banget ke situ gitu. Terus akhirnya aku sempat mau menjauh dari Mas Rahman karena sebenarnya bukan karena kerjaannya, cuman karena konten-kontennya yang dulu gitu. Aku kayak ngerasa, aduh aku terlalu takut deh, keberanian aku nggak begitu besar untuk lanjut sama Mas Rahman gitu. Terus akhirnya ya udah aku mundur. Aku hampir mau mundur, cuman alhamdulillahnya Mas Rahman tuh memang benar-benar orang baik, orang yang tulus dan membuktikan apa yang niat tulus dan niat baiknya deh gitu. Akhirnya ya udah aku luluh lagi. Terus aku lagi praktek di Kabupaten Bogor. Mungkin kalian juga udah nonton vlog-vlognya yang Mas Rahman ngejemput aku praktek, terus yang kayak lagi gencar-gencarnya banget tuh Mas Rahman sampai pulang dari Jawa nemuin aku tuh, itu tuh real guys. Itu tuh maksudnya kayak itu tuh bukan settingan, tapi emang real. Mas Rahman tuh pulang dari Jawa tuh langsung nyamperin aku gitu. Kayak pulang dari misalkan nyampe Karawang tuh dia malam, besok siangnya atau besok paginya tergantung piket aku. Itu tuh dia benar-benar langsung nyamperin aku. Bener-bener effort dia tuh bener-bener segede itu gitu. Terus akhirnya ya namanya perempuan ya luluh-luluh juga ya gitu kalau digituin gitu. Nah terus akhirnya aku bilang lah ke mama aku via call waktu itu, karena aku lagi praktek kan, aku belum bisa pulang ke rumah mama aku. Terus aku telepon mama aku, kita ngobrol-ngobrol. Terus akhirnya teman aku ada yang iseng ngomong kayak, iya nih pacaran mulu nih si Alisa gitu kan. Dia ngecepuin lah sama mama aku. Terus mama kayak, kamu punya pacar gitu. Sedangkan aku belum bilang sama mama gitu. Dan Mas Rahman tuh satu-satunya orang yang udah deket sama aku berbulan-bulan, tapi aku belum bilang sama mama gitu. Karena ketakutan aku tuh ya, karena kan kayak mama aku tuh pasti, bukan mama sih, kayak aku tuh pasti nyeritain ke mama kayak kerjaannya ini
dia asalnya orang sini, dia kayak gini gitu. Dan aku belum berani ceritain Mas Rahman ke mama karena aku apa ya, karena aku kayak bingung harus ceritainnya gitu, kayak Mas Rahman tuh kayak gimana, kayak gitu-gitu deh guys. Aku tuh bingung banget. Terus akhirnya yaudah, singkat cerita aku ceritain lah ke mama kalau iya mah aku lagi deket nih sama orang, dia aslinya orang Jawa kayak gitu. Nah tapi mama aku tuh nggak mau by call, jadi mama aku tuh pengennya aku ngomong langsung. Sampai ini ada kesempatan aku bisa pulang ke rumah mama. Akhirnya aku ceritain lah ke mama, nih mah aku lagi deket sama ini, kita nggak pacaran tapi kita deket, aku bilang kayak gitu. Dia aslinya orang sini, tinggalnya di sini, dia merantau dari tahun segini. Aku tuh bener-bener ceritain semua yang aku tahu saat itu tentang Mas Rahman ke mama gitu. Dan dia pekerjaannya di bidang ini, aku kenal dia dari sini, kayak gini gitu. Terus mama yang kayak oh iya. Yang mama pasti tanyain pertama itu kayak dia baik gak orangnya gitu. Yang kedua ibadahnya kayak gimana gitu. Mama aku tuh pasti kayak baik gak orangnya sama sholatnya kayak gimana gitu. Akhirnya aku bilang alhamdulillah orangnya baik, kalau ibadahnya Alisa belum tahu ya dia kayak gimana, aku bilang gitu. Cuman sejauh ini kalau lagi main sama Alisa ya sholat gitu, kayak gitu-gitu sih aku bilang sama mama. Wah ini mama kayak oh ya udah alhamdulillah kalau gitu jalanin dulu aja kata mama gitu, kamu masih muda juga, masih kuliah juga, jalanin aja gitu. Kayak gitu. Akhirnya kita jalan udah mau setahun deh kayaknya, mau setahun. Tiba-tiba aja Mas Rahman tuh nggak ada bilang sama aku mau nikahin aku, mau ngelamar aku. Dia sama sekali nggak ada bilang sama aku. Tapi Mas Rahman langsung bilang sama mama kalau Mas Rahman itu mau ngelamar aku, mau serius sama aku, mau nikahin aku, mau bawa aku ke Jawa buat ngenalin sama keluarganya Mas Rahman di Jawa gitu. Aku shock karena bener-bener aku nggak di briefing sama sekali, kayak kan dia manggil aku Ija kan, kayak Ja nikah yuk gitu, kayak Ja apa gimana gitu, nggak ada. Atau kayak aku mau kamu jadi pacar aku gitu, nggak ada. Bener-bener kita tuh bener-bener let it flow itu gitu, nggak ada jadian, nggak ada briefing mau nikah, mau lamaran, itu bener-bener let it flow aja, bener-bener ngalir sengalir-ngalirnya gitu. Kayak ya udah gitu. Jadi apa ya, kayak aku juga shock sih, kayak nih orang aneh banget deh yang mau dilamar aku tapi nggak pastiin dulu ke akunya mau apa enggak gitu. Akhirnya mama aku cuman bilang kayak ya boleh-boleh aja, kalau emang udah ngerasa cocok, Alisanya mau, sok aja. Tapi pesan mama tuh pengen aku beres kuliah dulu. Udah itu doang persyaratan mama tuh, mama pengen aku beres kuliah dulu, udah itu aja gitu. Terus akhirnya Mas Rahman tuh ditanya sama mama siap nggak nunggu. Terus akhirnya Mas Rahman bilang insya Allah siap mah, katanya gitu. Nah terus akhirnya mama bilang sama aku, jadi aku tuh tahu tuh dari mama tuh bilang sama aku, kamu sama Rahman serius? Terus aku bilang serius gitu kan. Terus mama kayak oh iya tadi Rahman ngomong kayak gini sama mama. Hah? Aku bilang hah? Emang iya mah? Iya katanya gitu. Dari situ mama pengen kenal lebih dekat Rahman. Akhirnya mama nanya kalau aku bilang Rahman kerjanya di bidang sosial media. Akhirnya mama nanya sosial medianya apa. Pokoknya mama tuh kayak kalau cuma buat pacaran sama aku, mama tuh nggak muluk-muluk, yang penting baik sama bisa ngejaga aku. Kayak pacarannya pacaran sehat gitu.
mama aku tuh gak muluk-muluk. Cuman kalau buat nikah, ya namanya juga nikah ya, buat ke jenjang selanjutnya, terus juga aku anak perempuan satu-satunya, pasti lebih selektif gitu, lebih diseleksi lah gitu. Nah, terus akhirnya mama aku juga merasakan apa yang dirasakan sama aku saat itu. Mama tuh ngeliat konten-kontennya, ternyata mama aku tuh hanya mengenalkan Instagram dan konten YouTube-nya Mas Rahman doang. Tapi aku tidak menyuruh mama nonton apa gimana gitu, enggak. Tapi ternyata mama itu nonton diam-diam di belakang aku. Dan sesuai yang kalian tahu lah ya, konten Mas Rahman yang dulu tuh kayak gimana. Ada yang kayak minuman keras lah, ada yang pakaian dalam perempuan kayak gitu-gitu tuh mama lumayan shock banget. Lumayan shock banget. Terus mama yang kayak langsung telepon aku, nanyain kapan aku bisa pulang. Aku bilang, ya nanti kalau udah landai, udah santai aku pulang gitu. Akhirnya singkat cerita aku pulang ke Cianjur. Akhirnya mama bilang, kata mama, kamu yakin? Kayak gitu. Terus padahal aku tuh sama Mas Rahman belum pernah ada obrolan ini, cuman aku ingin membuat mama aku lebih tenang, tidak terlalu memikirkan anak perempuannya ini. Akhirnya aku bilang sama mama, iya ma, aku yakin, karena Mas Rahman juga orangnya baik, udah bilang sama aku kalau misalkan udah pasti sama aku, dia bakal berhenti kayak gitu, dia nggak akan konten-konten lagi kayak gitu. Padahal aku sama Mas Rahman tuh nggak ada obrolan ini guys, dan aku pun nggak pernah melarang Mas Rahman sejujurnya gitu. Mungkin ya aku meminta batasan-batasan aja ya, cuman kalau dia buat konten-konten lagi sama perempuan ya it's okay gitu, cuman ya batasan-batasannya aja paling gitu. Terus aku bilang ke mama, ya Mas Rahman tuh mau stop dari perempuan-perempuan itulah gitu, mungkin lebih fokusnya konten sama aku gitu. Akhirnya mama tuh kayak ya tenang gak tenang, karena apa ya, mama aku tuh mungkin punya rasa trauma juga. Jadi mama aku tuh selalu bilang kayak, ingat yang suka main perempuan tuh habit, ingat yang kayak gini tuh habit, kayak susah dihilangin gitu-gitulah. Cuman aku meyakinkan mama, dan aku meyakinkan mama tidak sendirian gitu. Mas Rahman juga meyakinkan mama dengan bener-bener nge-treat aku secara baik. Terus setiap aku sakit, Mas Rahman nganterin aku pulang. Terus mama mau berobat juga selalu dianterin sama Mas Rahman. Terus Mas Rahman nggak tiap hari sih, kayak tiap minggu atau tiap bulan tuh pasti ada WhatsApp mama, nanyain kabar mama, perkembangan mama seperti apa gitu. Dibandingkan aku gitu, Mas Rahman tuh lebih intens nanyain kabar mama aku gitu. Akhirnya ya udah, mama aku luluh juga akhirnya sama kayak aku gitu. Kayak gitu guys. Terus akhirnya alhamdulillah aku di ACC sama mama buat lamaran. Terus akhirnya mama aku yang menceritakan ke kakak-kakak aku gitu. Nah, mungkin kalian di sini notice ya, kok langsung ke mama sih, nggak ke bapak gitu, nggak ke papa gitu. Jujurnya aku deket sama papa aku, cuman aku tuh nggak begitu deket sama papa aku. Itu yang pertama. Yang kedua, papa aku tuh orangnya mungkin lebih santai dibanding mama aku. Kalau papa aku tuh kayak ya udah lo mau nikah sama dia, kayak ya udah dia baik, ya udah gitu, selesai gitu. Cuman kalau mama aku tuh lebih selektif. Terus aku juga dari kecil hidup sama mama, tinggal sama mama, jadi ya aku lebih ngerasa prioritasnya lebih besar ke mama gitu. Tapi Mas Rahman juga nemuin papa aku kok, dia juga izin sama papa aku, dan papa aku sesuai ekspektasi gitu, emang benar sesuai dugaan, yang papa tuh langsung kayak emang ACC gitu, kayak oke gitu guys. Nah akhirnya tapi PR-nya di kakak-kakak aku, karena kakak-kakak aku tuh lumayan agak tricky ya, kayak kan beda ya perempuan sama laki-laki tuh. Jadi penggantinya papa aku tuh ya kakak-kakak laki-laki aku gitu. Jadi kayak meskipun papa aku udah ada, tapi figur seorang papa itu sedikit banyaknya udah tergantikan sama kakak-kakak aku yang dua ini gitu.
Nah kakak-kakak yang 2 aku ini tuh kayak lebih selektif lah gitu, kayak lo nikahin anak gue tuh kedepannya, lo nikahin adik gue tuh kedepannya adik gue bakal kayak gimana. Terus yang mama aku bilang kayak lo siap gak nunggu adik gue sampai lulus kuliah. Terus juga kayak ya pokoknya lebih selektif lah gitu. Akhirnya ya udah kita di ACC lah buat lamaran. Akhirnya aku pertama-tama tuh ke Jawa dulu. Mungkin kalian juga udah nonton vlognya. Aku main ke Jawa. Akhirnya udah di situ kita mulai ngobrolin kayak rencana lamarannya kayak gimana ke depannya tuh diobrolin sama mamahnya Mas Rahman. Jadi akhirnya aku nelfon mama aku, terus mama aku bilang, oh ya udah sok aja terserah, mau beli cincin di situ, mau beli cincin di sini, sok aja terserah, kata mama gitu. Akhirnya udah tuh selang beberapa bulan, karena aku masih sibuk sama perkuliahan aku, jadi aku nggak bisa ngurusin buat lamaran. Akhirnya aku udah mulai landai sama perkuliahan aku. Mama dan papa aku drop di waktu bersamaan. Tiba-tiba pertama-tama tuh papa aku dulu yang drop. Tapi kalau papa aku tuh kebilang dropnya tuh kayak drop up and down gitu, karena emang papa aku tuh udah 1 tahun lebih sakit, tidur di kasur, nggak bisa ngapain-ngapain, kayak makan disuapin, apa-apa ya gitu, udah dibantu. Kalau mama aku tuh emang udah pejuang cancer selama 4 tahun gitu. Mama aku tuh udah ngelawan cancernya selama 4 tahun. Mungkin lagi apes-apesnya aja mama aku juga drop. Terus ini udah aku juga kabar-kabar sama Saman, orang tua aku dua-duanya pada drop gitu. Terus akhirnya alhamdulillah pas mama papa drop itu mama papa kembali bisa fighting lagi gitu, bisa bisa bangkit lagi. Akhirnya singkat cerita ya udah kita mulai merencanakan lamaran, mulai beli cincin gitu, mulai beli seserahan, hantaran gitu. Nah terus juga mulai nyari-nyari dekor, mulai vendor yang kayak gitu. Persiapannya baru di 30%. Terus akhirnya aku dapat kabar kalau mama aku drop lagi. Pokoknya selama persiapan lamaran itu mama aku tuh up and down-nya itu 2 kali atau 3 kali aku lupa. Nah kalau papa aku tuh dropnya tuh sekali itu aja. Nah di selang-selang mama aku lagi drop, terus akhirnya mama aku alhamdulillah bisa bangkit lagi, papa aku meninggal gitu, dadak banget gitu. Aku bener-bener, aku lagi di kosan, terus aku dikabarin papa aku meninggal itu pagi-pagi deh gitu, pagi-pagi. Terus ini udah aku nelfon Mas Rahman, papa aku meninggal. Akhirnya Mas Rahman juga langsung ngebut jemput aku di kosan buat ke rumah kakak aku gitu. Terus ya akhirnya mau nggak mau acaranya ditunda lagi gitu, akhirnya ditunda beberapa bulan. Terus ya tiba-tiba papa nggak ada, terus dilanjut sama mama yang tiba-tiba ninggalin aku gitu, karena mama sama papa itu meninggalnya cuman jaraknya 2 bulanan aja, 2 bulanan aja gitu. Akhirnya udah mama aku meninggal, terus aku langsung jujur-jujuran aja sama Mas Haman, kayak aku nggak tahu nih kedepannya kayak gimana gitu, kayak aku nggak tahu juga nih aku mau lanjut apa mau kayak gimana sama kamu gitu. Karena mama aku tuh kan bener-bener rumahnya aku, jadi aku tuh kayak bingung banget gitu pas mama nggak ada tuh, kayak apa yang harus aku lakuin. Terus kayak
kayak gimana ya gitu. Cuman alhamdulillahnya aku mendapatkan rumah kedua. Aku nggak bilang pengganti rumah aku, cuman aku menyebutnya ini tuh rumah kedua aku gitu. Aku mendapatkan rumah kedua itu dari Mas Rahman yang selama aku berduka, mungkin sampai detik ini pun aku masih berduka ya, ditinggalin sama mama aku. Aku dapat Mas Rahman yang baik banget sama aku, terus juga benar-benar jadi rumahnya aku gitu. Jadi kayak ya udah, akhirnya aku kayak ya sih aku terlalu jahat kalau misalkan aku harus hancur gitu. Akhirnya kayak sedangkan orang di sekitar aku tuh mengajak aku untuk bangkit, salah satunya tuh Mas Rahman gitu. Mas Rahman tuh bukan cuma mengajak tapi bener-bener kayak menggendong aku gitu, bener-bener kayak menggendong aku, mapah aku, dorong aku supaya aku tuh bangkit gitu guys. Jadi kalau mungkin kalian lihat hubungan aku kayak lancar-lancar aja tuh sebenarnya banyak banget cobaannya. Ya cobaan aku sama Mas Rahman tuh mungkin enggak di orang ketiga amit-amitnya gitu kan, enggak di yang lain, tapi mungkin di downnya jalan hidup ini gitu. Kayak gitu sampai akhirnya alhamdulillah kan acara tetap harus dilancar ya. Ini alhamdulillah rencana lamaran kita tuh lakukan di bulan November. Iya, kalau nggak salah tuh di bulan November deh. Iya, kalau nggak salah tuh di bulan November. Acara lamaran kita tuh di bulan November. Terus aku dan Mas Rahman juga nyiapin lamaran itu bener-bener berdua toh. Gak ada yang lain, tidak melibatkan kakak-kakak aku, saudara aku, ataupun siapa. Ini bener-bener antara aku dan Mas Rahman aja dari segi banyak hal gitu. Sebenarnya keluarga Mas Rahman tuh mau membantu, yang lain-lain. Cuman kita memutuskan kayak nggak usah deh, kita berdua aja. Baik buruknya ya ini acara kita, baik buruknya apapun yang terjadi ya kita yang udah usaha gitu. Jadi kayak semua kita lakuin berdua. Alhamdulillahnya aku sama Mas Rahman tuh sama-sama menguatkan kayak it's okay, gak apa-apa, setiap cobaan tuh ada jalannya, setiap kekurangan tuh ada kelebihannya gitu. Jadi kayak gak apa-apa, gak usah sedih, gak usah nangis gitu. Karena di hubungan aku sama Mas Rahman ini kita berdua tuh sama-sama cengeng, cuman aku lebih cengeng dibanding Mas Rahman. Akhirnya kayak ya udah kayak gitu. Jadi kalau kalian bilang aku kurusan ya emang aku kurusan, Mas Rahman juga kurusan. Jadi kita berdua tuh sama-sama kurus bareng karena capek guys. Kalau dibilang capek gitu. Cuman it's okay, aku nggak mau ngeluh di sini. Jadi itu ceritanya hubungan aku sama Mas Rahman. Gue kayak terus buat acara selanjutnya juga aku mau nikah sama Mas Rahman. Doain aja guys, semoga aku sama Mas Rahman rezekinya lancar, terus urusannya juga dipelancarkan. Keluarga Mas Rahman, terutama orang tuanya Mas Rahman juga disehatkan, panjang umur, bahagia selalu semuanya, ada rezekinya juga. Karena ya mungkin pernikahan itu seperti kata-kata yang gampang ya, nikah gitu kan, saya nikahkan sah gitu, tapi sulit guys gitu. Karena sulitnya banyak yang harus dipersiapkan gitu, diri kita, mental kita, keuangan kita gitu guys. Jadi buat kalian yang masih suka nanyain aku kapan nikah sama Mas Rahman, aku sama Mas Rahman cuma bisa jawab kita minta doanya aja dari kalian gitu guys. Oke, itu aja video dari aku. Kesimpulannya, perjalanan aku sama Mas Rahman itu tidak semulus sinetron guys.
benar-benar banyak lika-liku dan naik turunnya dan jalan-jalan berlubang gitu guys. Jadi ya udah gitu aja, aku nggak berani ngabisin guys karena pedas banget. Udah. Don't forget to like, comment, subscribe, share. Ntar dulu dong, kok salah sih closingannya? So yeah, thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe, and share. Bye bye.